warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Zahra Bilqis Syahidah, NPM 224101094, peminatan epidemiologi, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai screening dan uji diagnostik. Sebelumnya ada yang tahu gak sih bahwa banyak penyakit yang bisa dicegah jika kita melakukan deteksi sejak dini. Nah, screening dan uji diagnostik itu sendiri merupakan dua cara utama yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit sebelum menjadi lebih parah. Nah, berdasarkan tersebut, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu screening, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana uji diagnostik dapat menegakkan diagnosis menjadi yang akurat. Yuk kita mulai. Kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu screening. Screening adalah proses penyaringan atau penapisan. Bayangkan, screening itu seperti sebuah saringan yang memisahkan orang-orang yang mungkin memiliki penyakit di antara mereka yang tampaknya sehat. Tapi tujuan dari screening itu sendiri bukan untuk mendiagnosis, melainkan untuk mengidentifikasi siapa saja yang berisiko. Dan apabila hasil dari screening tersebut orang itu memiliki risiko yang tinggi, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Lalu ada 3 manfaat utama dari screening. Yang pertama yaitu deteksi dini sebelum munculnya gejala. Yang kedua, mengurangi angka kematian dengan penanganan lebih awal atau lebih cepat. Yang ketiga yaitu mengurangi keparahan penyakit dengan intervensi yang lebih awal. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga terdapat beberapa kegiatan atau aktivitas atau mungkin contoh screening yang sering dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi. Yang kedua ada pap smear untuk mendeteksi kanker serviks. Yang ketiga ada mamografi, yaitu untuk mendeteksi kanker payudara. Dan yang keempat itu ada tes gula darah untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus. Ada beberapa jenis screening yang digunakan di dunia medis, tergantung dari tujuannya. Yang pertama yaitu ada screening massal, di mana screening ini digunakan untuk seluruh populasi, seperti ketika COVID waktu itu, dan juga pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Yang kedua yaitu ada screening selektif, di mana screening ini digunakan untuk kelompok yang beresiko tinggi. Contohnya yaitu pemeriksaan kanker serviks yang dilakukan kepada wanita yang usianya lebih dari 30 tahun. Yang ketiga ada screening ganda, di mana screening ini menggabungkan beberapa tes seperti pemeriksaan kesehatan, di mana mencakup pemeriksaan darah, tekanan darah, dan juga tes kolesterol. Lalu yang keempat ada screening oportunistik, di mana screening ini dilakukan ketika seseorang datang ke fasilitas kesehatan untuk hal lain, seperti untuk check up ke dokter, di mana ketika check up tersebut kita akan di screening hipertensi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai uji diagnostik, di mana uji diagnostik merupakan langkah berikutnya setelah screening. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa screening itu bertujuan hanya untuk memberikan identifikasi atau indikasi siapa saja yang beresiko. Sedangkan untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar sakit atau tidak, kita memerlukan tes uji diagnostik, di mana uji diagnostik merupakan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit, di mana tes yang dihasilkannya itu lebih akurat daripada screening, dan seringkali metode yang digunakannya itu lebih spesifik. Dalam uji diagnostik sendiri itu terdapat 2 metode utama, yaitu yang pertama uji serial, di mana pemeriksaannya itu dilakukan secara bertahap dan hanya yang hasilnya positif saja yang melakukan tes berikutnya. Contohnya pemeriksaan tuberkulosis, di mana ketika tes tuberkulinya itu hasilnya positif,
maka pasien akan melanjutkan ke tes berikutnya, yaitu fototoraks untuk konfirmasi. Lalu yang kedua ada uji paralel, di mana beberapa tesnya itu dilakukan secara sekaligus. Contohnya kepada pasien gawat darurat yang kesadarannya itu menurun, maka dokter akan langsung melakukan pemeriksaan gula darah, CT scan kepala atau otak, lalu ada fundoskopi yang dilakukan secara bersamaan. Dalam uji diagnostik, kita mengenal dua istilah penting, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Di mana sensitivitas adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi orang yang benar-benar sakit. Di mana jika tes tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi, maka kecil kemungkinan akan ada pasien yang sakit namun terdeteksi atau mendapatkan hasil yang negatif atau false negatif. Lalu ada spesifisitas, yaitu kemampuan tes untuk mengenali orang yang sehat, dimana jika alat tes tersebut memiliki spesifisitas yang tinggi, maka kecil kemungkinan ada orang yang sehat namun mendapatkan hasil yang positif atau false positif. Contohnya yaitu ada di uji kanker serviks dengan pap smear, dimana jika sensitivitasnya itu adalah 90%, artinya dari 100 wanita yang benar-benar memiliki kanker, ada 90 orang yang akan terdeteksi, tetapi ada 10 yang bisa lolos atau mendapatkan false negatif. Lalu jika spesifisitasnya itu adalah 95%, artinya dari 100 wanita yang sehat, ada 95 akan terdeteksi dengan benar, tapi ada 5 yang mungkin mendapatkan hasil positif yang palsu atau false positif. Adapun contoh nyata dari perbedaan screening dan uji diagnostik. Contohnya di penyakit hipertensi. Screening hipertensi itu menggunakan tensimeter untuk pengukuran tekanan darahnya, dan jika hasil yang didapatkan itu tinggi, maka pasien akan dirujuk untuk melakukan pengukuran yang lebih lanjut. Sedangkan jika di uji diagnostik hipertensi, pengukuran tekanan darah itu akan dilakukan secara berulang dengan menggunakan metode ambulatory blood pressure monitoring atau MBPM, atau dengan menggunakan home blood pressure monitoring atau HBPM. Untuk kesimpulan dari perbedaan screening dan uji diagnostik itu, di screening adalah langkah awal untuk mendeteksi risiko, sedangkan di uji diagnostik itu untuk memastikan diagnosis sebelum pengobatan dimulai. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya adalah screening dan uji diagnostik merupakan dua komponen penting untuk deteksi dini suatu penyakit, di mana screening itu untuk menentukan siapa orang yang beresiko, sedangkan uji diagnostik itu memastikan apakah orang tersebut benar-benar memiliki penyakit atau tidak. Dan perlu diingat bahwa screening itu tidak bisa menggantikan diagnosis, tetapi membantu kita untuk deteksi dini. Dan semakin tinggi sensitivitas dan spesifisitas suatu tes, maka hasilnya itu akan semakin akurat. Dan untuk gold standard digunakan untuk akurasi uji diagnostik baru. Jaga kesehatanmu dengan rutin screening kesehatan sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk cek ke dokter apabila ada gejala mencurigakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.